Sohsa namanya, ya. Kupandangi wajah penghuni neraka yang kekal. Nah, ini membuktikan Bapak Ibu, jiwa-jiwa yang mengalami goncangan iman. Makanya kalau kita bertanya kepada mereka, adakah kepastian keselamatan di dalam imanmu, dalam agamamu, dalam ajaranmu? Apakah dijamin masuk surga engkau? Kalau engkau mati, apakah engkau masuk surga? Pasti dia menjawab, moga-moga. Ya, mudah-mudahan. Surga itu hanya Tuhan yang tahu. Jadi mereka belum mendapatkan kepastian untuk keselamatan di surga, Bapak Ibu. Makanya ketika melihat orang Kristen, ada goncangan, ya, ada ketakutan, ada roh yang merasuki tubuh jiwanya, yang merasuki pikirannya. Dan orang tersebut tidak akan bisa tenang melihat anak-anak Tuhan. Dia berusaha untuk menghina anak-anak Tuhan. Dia berusaha untuk menghina dan mengolok-olok anak-anak Tuhan. Dia berusaha bagaimana cara anak-anak Tuhan itu keluar daripada keselamatan. Anak-anak Tuhan itu keluar daripada ketenangan. Anak-anak Tuhan itu keluar daripada terang yang benderang, yaitu terangnya Tuhan. Ini adalah tugas kuasa kegelapan. Memang Bapak Ibu, kuasa kegelapan itu tidak bisa melakukan sendiri. Dia mencari orang-orang tertentu, Bapak Ibu. Ya, dia mencari orang-orang tertentu yang bisa dipakai sebagai alatnya untuk dijadikan alat. Yang bisa dipakai untuk menjadi alatnya, menjadi temannya. Bagaimana anak-anak Tuhan itu bisa ditarik menjadi pengikutnya, saudara. Terjadi goncangan iman, maka setiap kita live, mereka selalu hadir. Kupandangi orang yang wajahnya neraka, katanya. Dia lupa. Di dalam imannya dikatakan apa? Kita baca sesekali Bapak Ibu, ya. Wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Dan semua orang di antara kamu mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Mendatangi neraka itu suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Dan semua orang di antara kamu pasti mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Semua orang di antara kamu mendatangi neraka. Semua orang. Tanpa kecuali. Si A, si B, si C, si D, si E, si F, si G, si H, si A, si J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Yang namanya manusia pasti mendatangi neraka. Ya, semua mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Dan yang membuat orang mendatangi neraka adalah satu kepastian yang sudah ditetapkan. Jadi tidak ada satu manusia pun yang bisa melawan ketentuan Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa melawan ketetapan Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah menetapkan masuk neraka, maka orang itu pasti di neraka. Tidak boleh tidak. Ada yang mengatakan begini, oh memang kami benar masuk neraka. Tapi kalau sudah habis masa hukuman, maka kami diambil dimasukkan ke surga. Allah berkata dalam surah Al-Baqarah, bala man kasaba sayi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Oh, bukan demikian. Melainkan yang benar, siapa yang berbuat dosa dan dia telah diliputi oleh dosanya, maka dia penghuni neraka dan kekal dalam neraka. Tadi mereka membela diri. Memang benar kami masuk neraka, tapi neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa saat saja. Kalau sudah kami habis masa hukuman, maka diambil dimasukkan ke surga. Lalu dijawab lagi, oh bukan demikian, oh tidak seperti itu. Bala man kasaba sayi'atan wa ahatat bi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Oh bukan demikian.
yang benar, melainkan siapa yang berbuat dosa dan dia telah diliputi oleh dosanya, maka dia penghuni neraka dan kekal dalam neraka. Jadi Bapak Ibu, orang yang berbuat dosa pasti neraka dan kekal dalam neraka. Dan tidak ada satu manusia pun yang tidak berbuat dosa. Semua manusia berdosa. Semua. Tanpa terkecuali. Si A, si B, si C, si D, si E, si F, si G, si H, si I, si J, si K, si L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Semua yang namanya manusia pasti berbuat dosa dan orang tersebut kekal dalam neraka. Kekal. Makanya kita butuh Yesus. Ya, butuh Yesus Bapak Ibu. Saudara butuh Yesus, saya butuh Yesus, kita semua butuh Yesus Kristus. Tanpa Yesus kita di neraka. Saya bila tidak percaya kepada Yesus, kapanpun saya mati, saya pasti masuk neraka. Kapanpun. Karena itu satu ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Masuk neraka satu ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi masuk surga belum ada kepastian yang ditetapkan oleh Tuhan untuk masuk surga. Kalau masuk neraka, ya ditetapkan oleh Tuhan, pasti masuk neraka. Ya tentunya kita tidak mau masuk neraka. Kak Antoni, terima kasih Kak. Terima kasih. Tentu kita tidak mau masuk neraka. Masa di dunia ini saja, ketika kita melamar satu pekerjaan, kalau kita bertanya gajinya berapa, kalau kamu kerja sungguh-sungguh, ya mudah-mudahan kamu akan dikasih gaji. Ini pasti membuat kita berpikir, ini benarkah ini atau tidak? Kita diberikan akal dan pikiran oleh Tuhan. Kalau bos yang berbicara, kamu kerja sungguh-sungguh, pasti kamu mendapatkan upah yang baik dan upahmu sekian juta. Tapi kalau bos yang tidak baik, ya, bos yang tidak baik, bos yang tidak punya aturan, maka dia buat aturan sesuka-suka dia, suka-suka bos. Nah ini adalah bos yang tidak baik, bos yang tidak punya pendirian. Kalau kita bertanya, bos berapa gaji kalau saya kerja sungguh-sungguh? Ya mudah-mudahan kamu digajilah nanti. Ketika kita bertanya sama bos, bos saya kerja sungguh-sungguh, gaji saya berapa bos? Si bos menjawab, kalau kamu kerja sungguh-sungguh, mudah-mudahan kamu saya gaji. Bapak Ibu, ya tentu kita tidak akan mau. Tentu kita akan pergi ke tempat pekerjaan lain, kita akan melamar di tempat lain, melamar di daerah lain. Karena kita ini ingin kepastian untuk mendapatkan upah. Sekalipun upah tersebut kecil, namun ada kepastian di saat kita menerima upah dari hasil pekerjaan kita. Kalau kita bertanya, bos berapa kerja saya? Bos bilang, gaji kamu 500.000. No problem. Ada kepastian. Setiap bulan kamu akan mendapat 500.000. Tapi kalau dibilang, bos berapa saya dapat gaji? Ya mudah-mudahan nanti kamu dapat 1 juta. Sekalipun banyak, lebih daripada 500.000. Tetapi karena ada mudah-mudahan dan belum ada kepastian, ya tentu kita akan berpikir ulang. Ini bos yang bagaimana ini? Bos baikkah atau bos yang tidak baik? Nah, akhirnya tentu saudara semuanya dan saya secara pribadi akan memilih bos yang pasti memberikan saya upah, sekalipun upah tersebut 500.000. Yang penting bos tersebut benar-benar memberikan upah. Ada jaminan dia memberikan upah kepada saya ketika saya bekerja sama dia. Tapi saya akan cari tempat pekerjaan yang lain. Saya akan minggat dari pekerjaan tersebut apabila bos itu tidak pasti memberikan saya pekerjaan, tidak pasti memberikan saya upah. Jangankan upah maksimum, upah minimum saja tidak pasti. Ya tentu saya dan kawan-kawan akan pergi dari bos tersebut. Bahkan saya akan menghasut semua karyawan. Kamu sudah berapa lama kerja? Saya sudah 2 bulan Bang Pendi kerja di sini. 2 bulan? Iya. Sudah dapat gaji kamu? Gaji pertama? Belum Bang Pendi. Nanti katanya dikasih.
5 bulan sekali dikasih. Itu pun mudah-mudahan Bang Pendi. Katanya mudah-mudahan bulan 5 nanti saya dapat gaji Bang Pendi. Itu mudah-mudahan belum pasti itu. Jangan-jangan sampai 1 tahun 2 tahun kita kerja belum tentu dia kasih gaji. Bos macam apa itu? Ayo kita pergi. Kemana Bang Pendi? Kita cari kerja lain. Nanti bagaimana caranya Bang Pendi? Kita pergi cari pekerjaan di tempat yang lain. Masih banyak, masih luas dunia ini. Kita cari pekerjaan di tempat sana. Begitu kira-kira. Ketika agama A belum ada kepastian keselamatan, pergi ke agama B. Tanyakan, agama kamu bagaimana cara masuk surga? Ya mudah-mudahan, moga-moga, ya surga itu urusan Tuhan lah, urusan yang di atas lah, surga itu. Ya saya akan ajak orang lain lagi. Ayo kita pergi ke tempat sana, ayo. Ke agama C. Di agama C ternyata juga sama. Ya urusan yang di atas lah, masalah surga. Bodoh amat, yang penting saya melakukan kebaikan. Kalau begitu 1 hari semalam berapa banyak kebaikan yang kamu lakukan? Ya banyak dosa lah Bang Pendi yang saya lakukan. Oh berarti belum ada kepastian, mari kita pergi ke tempat lain lagi. Sampai kita mendapatkan jaminan kepastian keselamatan, baru kita bertahan. Saya sudah alami Bapak Ibu. Ya, saya sudah alami. Setelah saya mendapatkan kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan dia yang memberikan jaminan kepastian keselamatan kepada saya bertahan di dalam Yesus. Sekalipun upah yang saya dapatkan itu kecil, tapi ada kepastian di dalamnya. Apalagi kalau upah saya itu besar. Makanya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya mengatakan kepada Bapak Ibu semuanya dan kepada teman-teman bahwa saya adalah PNS. Apa itu PNS? Pegawai negeri surga. Kalau pegawai negeri surga tentu gajinya banyak. Ya, tentu gaji banyak. Setiap pegawai negeri surga gajinya banyak. Tak terhingga gaji. Kalau karyawan-karyawan biasa gajinya itu tiap tanggal 1, tanggal 2, tanggal 10 sudah habis. Kalau kita Bapak Ibu karena kita PNS, luar biasa Bapak Ibu, Tuhan yang memberikan kita gaji. Ya, Tuhan yang memberikan kita gaji. Makanya tugas penginjil itu bukan dari gereja, bukan dari sinode, bukan dari gembala, dan bukan dari yayasan. Tugas yang dilakukan oleh seorang penginjil itu adalah tugas langsung yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tugas langsung yang diberikan oleh Adonai Yeshua HaMasiah. Pergilah, beritakanlah Injil. Ini tugas langsung yang diberikan oleh Adonai Yeshua HaMasiah, yang dinamakan dengan amanat agung. Bukan tugas yang diberikan oleh gereja, bukan tugas yang diberikan oleh pendeta, bukan tugas yang diberikan oleh sinode, bukan tugas yang diberikan oleh gembala, bukan tugas yang diberikan oleh yayasan. Tetapi Tuhan langsung yang memberikan tugas ini. Makanya setiap orang Kristen wajib melakukan penginjilan. Setiap orang Kristen wajib memberitakan Injil. Wajib melakukan penginjilan itu semua orang Kristen tanpa terkecuali. Kalau dia benar-benar Kristen, wajib memberitakan Injil. Dan pasti ketahuilah, upah kita yang memberitakan Injil itu Tuhan yang memberikan. Kalau Tuhan yang memberikan, enggak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Tuhan yang perintah, Tuhan yang memberikan upah kepada kita ya. Dan kita menerima mandat langsung dari Tuhan. Makanya pekerjaan di muka bumi ini yang paling mulia adalah memberitakan Injil. Ini Bapak Ibu ya, teh pate putih namanya ya. Apa katanya? Siapa namanya? Teh pate putih. Apa kata teh pate putih? Dengku pate putih Bapak Ibu. Apa kata dengku teh pate putih? Teh pate putih. Pasti kacau sekali namanya Bapak Ibu. Nih balik Islam lon bayu gaji drone. Artinya Bapak Ibu, dia mengatakan balik lagi ke agama Islam, saya bayar gaji kamu. Luar biasa Bapak Ibu. Saya disuruh balik lagi ke agama Islam, gaji saya dia yang bayar. Dia saja orang lain yang bayar gajinya, bagaimana cara dia membayar gaji saya?
Masalahnya saudara, gajinya orang lain yang bayar. Bagaimana mungkin Tengku Putih ini membayar gaji orang? Bagaimana mungkin dia menggaji orang sementara dia sendiri digaji oleh orang? Ini adalah satu hal yang tidak masuk akal. Tidak mungkin dia bisa memberikan gaji kepada orang lain sementara dia menerima gaji daripada orang lain. Makanya saya katakan pekerjaan yang paling mulia adalah pekerjaan memberitakan Injil, karena yang memberikan upah kita adalah Tuhan. Tuhan yang sumber segala-galanya. Yesus Kristus sumber segala-galanya. Dia sumber kehidupan, dia sumber berkat, dia sumber damai sejahtera, dia sumber sukacita bagi kita. Makanya jangan tinggalkan Yesus demi apapun. Kalau saya balik ke agama patek putih Bapak Ibu, sama halnya dengan saya nyemplung ke neraka. Ya tentu saya tidak mau. Saya sudah mendapatkan kepastian keselamatan di dalam Yesus. Begitu saya meninggalkan Yesus dan saya balik ke agama saya yang lama, agama patek putih, tentu saya neraka tempat saya. Makanya kalau kita bertanya kepada patek putih, kau kalau meninggal yakin gak masuk surga? Ya mudah-mudahan saya masuk surga, mudah-mudahan. Dia saja masih mudah-mudahan masuk surga Bapak Ibu. Dia mengajak saya yang agama yang sudah saya tinggalkan lama. 10 tahun saya sudah tinggalkan agama tersebut. Kenapa? Karena tidak ada kepastian keselamatan di dalamnya. Tidak ada kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, kesukacita di dalamnya. Tidak ada Bapak Ibu. Ya, tidak ada. Tapi di dalam Yesus sekalipun diolok, sekalipun dihina, sekalipun dicaci maki, sekalipun diintimidasi, sekalipun dikata-katain babi, anjing, haram jadah, anak haram, halal darah, tetap dalam Yesus ada damai sejahtera dan sukacita. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya siapa? Hanya Yesus, jawaban hidupku. Menyolong mita damai, bahasa Aceh. Menyolong mita damai, hanya merempet dalam Yesus. Menyolong mita ketenangan, hanya merempet di dalam Yesus. Hana mesi dropi yang peselamat long, hana mesi dropi yang bidame kelong. Hanya Yesus yang peselamat udep lon. Menyolon mita damai, hanya merempet dalam Yesus. Menyolong mita senang hati, hanya merempet di dalam Yesus. Hana mesi dropi yang jut peubat atelong, hana mesi dropi yang jut peubat pikiran long. Hanya Yesus yang bidame kelon. Haleluya. Bang AM Zek, terima kasih ya Bangku. Tuhan berkati selalu. Shalom, shalom. Terima kasih Bang. Hausnya terima kasih. Itu. Jadi yang memberikan kita damai, sejahtera, sukacita Yesus. Kalau kita mau cari damai, cari sukacita, Yesus. Ya, jawabannya. Keselamatan, Yesus jawabannya. Karena Dia adalah sumber segalanya bagi kita. Mau agama apapun, kalau Anda percaya kepada Yesus, Yesus tidak memandang agamamu apa. Yesus tidak memandang bentuk wajahmu, mau engkau hitam putih, rambut keriting, rambut botak, rambut sepak. Engkau percaya kepada Yesus, maka hidupmu damai, sukacita, dan selamat ada yang kau dapatkan. Ada keselamatan. Musuhku apapun, kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, kita mendapatkan damai, mendapatkan sukacita, mendapatkan kesejahteraan, dan tentunya kita mendapatkan keselamatan. Maka jangan gadaikan Yesus Bapak Ibu. Ya,
Jangan gadaikan Yesus, jangan jual Yesus. Nah, saya selalu ingin menjadi contoh bagi saudara semuanya. Bapak Ibu lihat bagaimana cacian makian, Bapak Ibu lihat bagaimana intimidasi dari ujung Sumatera. Ini ya, lagi seperti Munawir Bapak Ibu. Ini banyak sekali orang Aceh. Bagaimana intimidasi mereka. Tetap Bapak Ibu saya berpegang teguh pada firman Tuhan.